Halo teman-teman, salam sehat selalu. Bersama dengan Bung Ropan dan kembali saya akan mereview hasil pertandingan yang dimainkan Manchester City di Stadion Elland Road saat tim asuhan Pep Guardiola memukul Leeds United dengan 4-0. Sementara itu di La Liga, Real Madrid mengunci gelar juara pada musim ini setelah juga mengalahkan tamunya Espanyol dengan 4-0. Dan pesta besar terjadi di pusat kota di Madrid untuk menyambut kemenangan ini karena apapun yang terjadi, tim yang berada di bawah termasuk Sevilla dan Barcelona tidak akan mungkin mengejar Madrid yang sudah unggul dengan 13 poin atas Sevilla dan 15 poin atas Barcelona. Jadi Ancelotti membawa Madrid siap menyambut Manchester City dalam pertarungan leg kedua babak semifinal UCL yang akan berlangsung di Santiago Bernabeu pada tanggal 5 Mei yang akan datang. Inilah sebuah respon kuat ketika City menang dengan juga 4-0 dan Madrid ini berpesta. Mereka begitu yakin, begitu percaya diri untuk bisa menaklukkan City ketika mereka menjamu pasukan Pep. Kita lihat bagaimana upaya Pep dan pasukannya di Elland Road. Setelah sebelumnya 4 jam sebelumnya, Liverpool mengambil alih posisi puncak klasemen di IPL dengan memukul tuan rumah Newcastle United lewat gol Naby Keita. Liverpool unggul dengan 2 poin, memaksa bagi City untuk bertarung habis-habisan dan meraih kemenangan ketika mereka melakukan pertandingan tandang dan mereka mendapatkan itu dengan sangat mudah. Ya, ada 19 tembakan kalau tidak salah di sana yang mereka lepaskan, ada 6 on target dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 4 gol mereka. Juga di sana kita bisa melihat bagaimana Gabriel Jesus bisa mencetak gol, Nathan Ake juga bisa mencetak gol, Rodri ikut bisa membuat gol dan sepertinya sangat mudah sekali buat City untuk bisa memukul tim asuhan Jesse Marsch yang menggantikan Marcelo Bielsa ini. Marsch memainkan dengan taktik dia, formasi yang ditempatkan bahkan dengan 5 pemain belakang. 4 gelandang yang hanya 1 pemain yang ada di depan. Rodrigo yang ditaruh di depan. Gelandang-gelandang juga yang dimotori Rafinha yang ada, Calvin Phillips sudah balik, klik juga Harrison yang bermain tengah, sulit untuk bisa mengimbangi permainan dari City yang dipimpin oleh Gundogan, Rodri, ada Jack Grealish di sana, ada Foden, ya, mendorong Jesus yang ada di depan, sementara Sterling juga ada di lini serang. Pep kali ini coba bermain dengan pola yang tidak biasanya, bukan dengan 4-3-3-nya, tapi dengan 4-2-3-1. Itu terlihat setelah Ederson Moraes, ada Cancelo di kanan, Nathan Ake di kiri, kemudian ada Laporte dan juga Ruben Dias bermain sebagai 2 bek tengah. Di depan ada double pivot yang coba dimainkan juga oleh Rodri dan Ilkay Gundogan, dan Sterling, Foden serta Grealish mendukung Gabriel Jesus yang ada di depan. Dan memang ini sulit diimbangi. Bagaimana presentasi penguasaan bola, ball position yang dimiliki oleh City dengan 60-40%, menggambarkan bahwa City begitu nyaman bertarung dengan lawannya. Dan memang saya sudah prediksikan ini City akan menang. Dengan kemenangan 3 poin ini, City sekarang mengambil alih posisi di atas dengan 83. 82-nya ada Liverpool tetap dengan 1 poin. Persaingan masih seru untuk menuju ke mimbar juara di IPL. Dan tetap baik City maupun Liverpool akan terus fokus di dalam setiap pertandingan mereka ke depan. City akan bertarung melawan Newcastle, tim yang ditundukkan oleh pasukan Jurgen Klopp. Newcastle kembali akan harus melakukan partai tandang ke Etihad. Dan dalam pertandingan pertama City menang dengan sangat mudah dengan 4 gol melawan Newcastle di St. James Park. Jadi saya rasa juga ini akan menjadi makanan empuk bagi City ketika Newcastle datang ke markasnya City, dan City perlu menang memang. Sementara Liverpool akan menjamu Tottenham Hotspur dalam pertandingan tanggal 8 Mei yang akan datang di Minggu dini hari. Malam harinya baru City akan bertarung melawan Newcastle. Bagi Pep Guardiola juga ini tenang ketika mereka bisa menang
dengan telak lawan Leeds United, mereka juga punya rasa percaya diri ketika melangkah menuju ke Santiago Bernabeu. Karena ini leg yang paling penting. Menang 4-3 di leg pertama, babak semifinal di Etihad lawan Madrid. Ini belum nyaman. Ya, saya pikir bagaimana mereka hanya dengan 1 gol selisih berbahaya ketika datang ke Santiago Bernabeu, apalagi dengan kondisi Madrid yang sekarang sudah mengunci gelar. Berbeda dengan City yang masih dalam pertarungan sengit bersama dengan Liverpool. Jadi mereka harus bisa melihat ini untuk fokus dalam pertarungan di leg kedua, karena Madrid pasti akan habis-habisan. Madrid tidak mungkin akan bermain dengan lebih menunggu, ya, counter attack, tapi mereka akan coba bermain juga dengan terbuka. Apalagi mereka sekarang lagi dalam suasana yang bagus sekali, dengan euforia yang tinggi setelah bisa menjadi juara di Spanyol dengan selisih poin yang sangat jauh dengan peringkat yang ada di bawah mereka. Dan kelihatan Carleto memainkan banyak pemain lapis kedua, termasuk Benzema yang membuat gol keempat Madrid ke gawang Espanyol itu masuk di babak kedua. Diberikan waktu istirahat, termasuk juga dengan Vinicius Junior, Toni Kroos jadi bangku cadangan yang masuk di babak kedua. Valverde sengaja diistirahatkan. Sesuatu hal yang menarik bahwa Casemiro ditarik bermain di bek tengah dengan Vallejo. Jadi belum pernah mungkin pemain Brasil ini bermain sebagai center back karena dia sebagai gelandang bertahan, tetapi kemudian dicoba oleh Carleto. Padahal lawannya Espanyol dan oke lah kalau bisa dikatakan sebelum dia ditarik keluar. Jadi ada Marcelo yang bermain, kecuali Thibaut Courtois sebagai pemain inti. Banyak pemain lapis kedua yang juga diturunkan Carleto untuk menjaga kebugaran pemain-pemain Madrid agar mereka lebih fokus ya, untuk menghadapi tamunya yang sangat berat, yaitu Manchester City. Karena Madrid tidak boleh imbang, harus menang paling tidak dengan 1-0 untuk memaksakan pertandingan pertambahan waktu sebelum menuju adu penalti di leg kedua. Atau Madrid bisa menang langsung dengan 2-0 untuk membawa mereka mengunci 1 tiket ke final untuk menantang Liverpool atau Villarreal. Tetapi Liverpool di atas angin karena Liverpool butuh imbang saja atau kalah 1-0, 2-1 melawan Villarreal nantinya di El Madrigal. Mereka akan lolos ke babak final di Stade de France. Jadi pertarungan antara City dan Madrid ini seru, banyak ditunggu. Karena dengan kedua tim juga memilih untuk banyak mengistirahatkan pemain-pemain terbaik yang nantinya akan diandalkan di leg kedua. Kita akan nantikan pertarungan jual beli serangan antara City dan Madrid. Tapi Madrid diuntungkan dengan bermain di kandang mereka. Dan kalau mereka dalam tekanan mental mereka yang lagi bagus, apalagi mereka rajanya Eropa, dan dengan Benzema-nya yang tampil sebagai top skor di La Liga, dan Benzema juga ikut mencetak gol kemarin, saya rasa pemain ini harus dikawal dengan ketat oleh lini belakang dari City. Karena kalau bisa melihat kemarin juga melawan dini hari melawan Espanyol, itu pemain inti yang dimainkan oleh Carleto hanya Modric, belum ditarik keluar, hanya ada Modric. Casemiro juga ditarik keluar. Di depan Asensio ya, yang ada di depan dengan Rodrigo yang dimainkan. Jadi saya rasa pemilihan untuk memainkan pemain-pemain lapis kedua tepat, baik yang dilakukan oleh Carleto termasuk dengan Pep yang mengistirahatkan KDB serta Mahrez yang duduk di bangku cadangan karena memang difokuskan untuk tampil habis-habisan juga di laga di leg kedua babak semifinal UCL. Menarik untuk kita tunggu karena kedua tim bermain di liga masing-masing dengan 4 gol yang mereka lesatkan. Tetapi Madrid ada pengecualian karena mereka menang, mereka mengunci gelar juara di La Liga pada musim ini. Sampai di sini review saya tentang pertandingan yang berlangsung di Elland Road antara City dan Leeds yang memang tidak berimbang. Wajar kalau City bisa menang, bahkan menang dengan telak melawan Leeds, dan juga kemenangan Madrid atas Espanyol untuk membawa mereka menjadi juara di La Liga pada musim ini bersama dengan pelatih Carleto. Ciao.